Chapter 1151. Sir Miao berubah menjadi iblis. Sir Miao tidak pernah membayangkan bahwa kultivator muda yang dia anggap tidak layak perhatian akan dapat mengalahkannya sepenuhnya, meskipun hanya berada di ranah kaisar setengah langkah. Dia adalah ranah kaisar tingkat ketiga. Setelah ia bergabung dengan ras iblis dan memperoleh beberapa seni rahasia mereka, kekuatan tempurnya adalah tingkat teratas di antara 4 pembudidaya berkeliaran besar. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan dapat mengalahkan kultivator ini dengan mudah. Menyadari betapa naifnya dia dengan cepat diikuti. Tidak hanya pembudidaya kaisar setengah langkah ini tidak mudah untuk dihadapi, lawannya memiliki keunggulan. Jika ada daftar yang mengumumkan mereka yang paling tidak takut pada ras iblis di benua Divine Abyss, Jiang Chen benar-benar akan berada di peringkat teratas. Pria muda itu tidak takut pada ras iblis bukan karena dia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak takut pada mereka sejak awal. Ini dipisahkan Jiang Chen dari para pembudidaya benua Divine Abyss yang paling. Sebagai putra kaisar surgawi di kehidupan masa lalunya, pengetahuannya tidak dilampaui oleh siapapun di semua pesawat surga. Perlombaan iblis tidak asing baginya, dan dia tidak pernah bisa membuat dirinya takut kepada mereka. Iblis hanyalah salah satu dari banyak ras yang diperintah ayahnya. Pada saat itu, mereka hanya ras rata-rata di Taiyuan Plain dan sama sekali tidak mampu menggerakkan banyak ombak. Karena itulah Jiang Chen memiliki keuntungan psikologis sejak awal. Dari segi kekuatan, ia juga memiliki banyak kelebihan. Memang benar bahwa dia hanya setengah kaisar kerajaan, tetapi juga benar bahwa dia tidak bisa kurang berpikir tentang rata-rata kultivator kekaisaran. Ini tanpa menyebutkan kantong kartu truf yang dimilikinya. Sir Miao telah mempelajari beberapa seni dan teknik dangkal dari iblis sebagai imbalan atas ketundukannya. Itu memungkinkannya untuk bangkit di komunitas pembudidaya yang berkeliaran seperti meteor. Namun, itu satu hal untuk menjadi terkenal di sana, dan satu hal lagi sepenuhnya untuk melawan Jiang Chen. Bahkan kaisar kerajaan tingkat ketiga dari sekte akan menemukan diri mereka kesulitan untuk bertarung dengan Jiang Chen saat ini. Pada akhirnya, Sir Miao hanyalah seorang pembudidaya berkeliaran. Dia mungkin telah mempelajari beberapa seni dan teknik iblis superficial, tetapi jalan pintas masih hanya jalan pintas. Dari segi fondasi, ia tidak ada bandingannya dengan Jiang Chen. Jika Jiang Chen melepaskan kartu truf yang dimilikinya, ia benar-benar dapat membantai Sir Miao tanpa kesulitan. Satu-satunya alasan pembudidaya berkeliaran masih hidup adalah karena Jiang Chen tidak habis-habisan menentangnya. Bahkan saat itu, Sir Miao merasa sangat sulit untuk berurusan dengan serangan seperti hantu Jiang Chen. Tentu saja, dia sendiri juga tidak menggunakan kartu trufnya sendiri. Tapi, dia punya alasan untuk tidak menggunakannya meskipun situasinya genting. Saat ini, Pak Tua Clear Cloud dan Silver Sun Cavalier mengambil sikap netral dan menahan diri untuk tidak bergabung dalam pertempuran. Saat dia menggunakan seni iblis dan mengekspos dirinya sendiri, jumlah musuh yang harus dia hadapi akan segera meningkat. Pak Tua Clear Cloud dan Silver Sun Cavalier pasti akan menghidupkannya. Sir Miao merasakan tekanan luar biasa dari Jiang Chen. Ini tidak bisa berlanjut. Orang ini akan mengeringkan aku dan membunuh aku jika ini terus berlanjut. Wajah tampan Sir Miao sekarang pucat pasi. Seringai buas berkedip di wajahnya. Dia harus bertaruh. Dia diam-diam mengaktifkan seni iblisnya. Tiba-tiba, wajahnya yang pucat-pucat memerah, hampir seperti sedang mabuk alkohol. Gelombang merah, cahaya keruh meredup dan mencerahkan permukaan kulitnya. Setiap pembuluh darah di tubuhnya menjadi hidup dan melebar ketika aura yang menakutkan dan keras berkobar dengan tak terduga. Jiang Chen tidak terlihat terkejut dengan perubahan itu. Senyum mencemooh muncul di wajahnya. Akhirnya mengungkapkan dirimu yang sebenarnya, Tanda seperti api muncul di tengah dahi Sir Miao. Itu bersinar menusuk dan tampak hampir seperti mata yang aneh. Transformasi yang aneh itu mengejutkan Old Man Clear Cloud dan The Silver Sun Cavalier. Apa ini? Bahkan Nenek Gold Needle bisa berpura-pura tidak peduli lagi ketika dia menatap Sir Miao dengan sangat heran. Di dunia bela diri Dao, ada banyak seni bela diri yang memaksa garis keturunan seseorang untuk berkembang. Ini terutama benar bagi para penggarap yang mengolah kekuatan totem. Evolusi garis keturunan adalah norma bagi mereka. Transformasi Sir Miao memang terlihat seperti transformasi mengamuk dari kekuatan keturunan. Namun, kesamaan antara kedua transformasi itu dangkal. Saat dia berubah, dia juga memancarkan aura aneh yang mengintimidasi dan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang.
Itu berarti bahwa ini bukan transformasi berserker biasa. Apakah dia benar-benar menyerah pada ras iblis? Silver Sun Cavalier bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya berubah serius, dan matanya penuh dengan kewaspadaan. Pak Tua Clearcloth juga mengerutkan kening dalam-dalam. Tampak jelas bahwa pergantian peristiwa ini telah membuatnya terkejut juga. Aku tidak peduli siapa kamu, nak. Kamu tidak akan membiarkan Cloud Shatter Mountain hidup-hidup hari ini. Sir Miao terkekeh. Nada suaranya berubah sangat dingin. Nenek Gold Needle menggigil dan mengerutkan kening ketika dia mendengar suara aneh Sir Miao. Dia bergumam, maaf, tapi aku tidak tertarik terlibat dalam kekacauan ini. Selamat tinggal. Nenek itu dengan jelas memperhatikan bahwa dia telah terseret ke dalam plot yang mengerikan. Dia selalu mencari nomor satu, belum lagi bahwa penampilan aneh Sir Miao telah sedikit mengintimasinya. Itulah mengapa pikiran pertamanya adalah pergi sesegera mungkin. Sebelum Pak Tua Clearcloth dan Silver Sun Cavalier bisa mengatakan apapun sebagai jawaban, Nenek Gold Needle sudah terbang jauh dari pegunungan dengan seberkas cahaya. The Silver Sun Cavalier menggelengkan kepalanya. Nenek Gold Needle cukup kuat, tapi sayangnya, dia terlalu egois. Pak Tua Clearcloth menghela napas pelan tetapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, tidak lama setelah nenek pergi, jeritan mengerikan tiba-tiba bergema dari kejauhan. Jelas itu milik Nenek Gold Needle. Teriakan itu begitu mengerikan sehingga tidak ada yang bisa membayangkan jenis teror yang bisa menyebabkan nenek yang keras kepala dan tidak masuk akal itu berteriak seperti itu. Apa yang terjadi? Pak Tua Clearcloth mengerutkan kening. Sir Miao tiba-tiba tertawa keras. Ingin pergi. Sudah terlambat. Kaisar Iblis akan turun, dan semua kehidupan di Gunung Cloud Shatter akan menjadi pengorbanannya. Sekarang formasi ditutup, tidak ada lagi jalan keluar bagi kalian untuk melarikan diri. Hahaha, kedua Pak Tua Clearcloth dan Silver Sun Cavalier menjadi pucat ketika mereka mendengar ini. Anehnya, Jiang Chen menjawab seolah-olah dia mengharapkan ini terjadi. Seperti yang diharapkan, iblis telah mengungkapkan dirinya. Apalagi yang kalian tunggu? Apakah kamu akan menunggu sampai iblis melahap kamu sebelum kamu akhirnya mau bertindak? Petik 2. Tergerak oleh kata-kata Jiang Chen, Silver Sun Cavalier memandang Pak Tua Clearcloth. Saudaraku, dia benar-benar iblis. Kamu dan aku tidak memiliki ruang untuk keraguan lebih lanjut. Petik 2. Bahkan Pak Tua Clearcloth tidak berani memegang tangannya lagi. Dia mengangguk. Mari kita serang dia bersama. Meskipun keduanya bergerak untuk menyerang Sir Miao, kinerja mereka sedikit berbeda. The Silver Sun Cavalier telah bertarung habis-habisan melawan Sir Miao, tapi Pak Tua Clearcloth menjaga kekuatannya. Jiang Chen melihat ini sejelas hari, tapi dia tidak mengatakan apa-apa terhadapnya. Dalam situasi ini, tindakan oleh Clearcloth mungkin merupakan langkah yang lebih bijaksana. Lagi pula, mereka tidak saling kenal dan ada hadiah iblis. Orang pintar dan licik secara alami akan menyembunyikan sebagian dari kekuatan mereka sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri pada saat-saat kritis. Yang mengejutkan Jiang Chen adalah hasrat Silver Sun Cavalier. Dia tidak membayangkan bahwa kultivator pengembara akan bersedia untuk keluar melawan Sir Miao yang telah berubah. Ini sangat mengubah kesan Jiang Chen terhadap yang lain. Dengan Sir Miao telah sepenuhnya membangunkan seninya, aura iblis yang menyelimuti tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aura iblis yang keras membumbung ke awan dan merupakan dampak psikologis yang sangat besar. Pria itu sendiri menjadi jauh lebih cepat juga. Jiang Chen memperingatkan dua pembudidaya berkeliaran yang bergabung dalam pertempuran. Tuan-tuan, jangan biarkan awan iblis menghantam inti kamu. Juga, kamu hanya perlu melecehkannya. Aku akan menanggung beban membunuh iblis ini. Petik 2. Pak Tua Clearcloth merasa nyaman dengan instruksi Jiang Chen. Dia sangat waspada terhadap awan iblis karena mereka cenderung korosif. Jika mereka memasuki pikirannya dan mencapai intinya, dia mungkin menjadi boneka iblis dalam waktu singkat. Dia sadar bahwa darah ras iblis sangat invasif. Namun, Silver Sun Cavalier memiliki pemikiran yang berbeda. Melihat betapa muda Jiang Chen, dia tidak bisa tidak khawatir dengan pemuda itu. Dia khawatir bahwa Jiang Chen akan goyah di bawah tekanan dan dibunuh oleh iblis. Jadi dia melakukan pelanggaran keras dan menekan Sir Miao, meskipun dia mematuhi instruksi Jiang Chen dan mengurangi kekuatannya. Tindakannya meningkatkan kesan Jiang Chen tentang dia bahkan lebih. Karena itu, Jiang Chen sama sekali tidak takut pada awan iblis.
Dia telah mengasimilasi garis keturunan Thundercloud Cicada dan salah satu dari sedikit yang benar-benar kebal terhadap racun dan guntur. Awan iblis sebenarnya adalah sejenis racun. Itu juga jauh lebih kuat daripada racun iblis rata-rata. Dilindungi oleh garis keturunan Thundercloud Cicada, Jiang Chen mampu mengabaikan awan sepenuhnya. Tidak hanya Kunpeng Meteoric Escape yang sama sekali tidak terpengaruh oleh awan, serangannya semakin sengit seiring waktu. Dia sebenarnya menyerang Sir Miao dengan tangan kosong, tidak menggunakan Pentecolor Divine Swords atau memanggil Bewitching Lotus of Fire and Ice. Bewitching Lotus of Fire and Ice adalah roh alami, tetapi awan iblis itu sangat korosif. Jiang Chen tidak ingin disakiti oleh racun. Namun itu bukan masalah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan Bewitching Lotus of Fire and Ice, dia masih memiliki banyak kartu truf untuk dimainkan. Sementara berulang kali menggunakan titik supernova, Jiang Chen melemparkan gunung ke langit sekali lagi. Kilatan cahaya keemasan kemudian, gunung besar telah terwujud lagi. Jiang Chen membuat serangkaian segel tangan dan memandu badai magnet yang hebat dari gunung menuju Sir Miao. Badai sekarang benar-benar tak tertandingi dengan yang sebelumnya. Saat ia membuka semakin banyak potensi gunung dan terus meningkatkan kekuatannya, kekuatan badai telah meningkat secara bersamaan. Kekuatan badai yang mematikan membuat Sir Miao bahkan berpikir dia telah berubah menjadi iblis. Dia menjerit, "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa mendapatkan harta karun seperti itu? Aku menuntut untuk tahu siapa tuanmu." Petik 2. Jiang Chen mencibir, "Kamu tidak layak." Sir Miao melolong seperti kucing yang ketakutan. Ekspresi brutal tanpa batas mengubah wajahnya. "Aku ingin kamu mati." Chapter 1152. Pukulan mematikan dari Vermilion Bird Image. Sekarang di iblis, Sir Miao telah naik peringkat beberapa kali baik dari segi kecepatan dan kekuatan. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan karakteristik mentahnya, masing-masing dan setiap tekniknya mudah diprediksi. Garis keturunan Golden Cicada Jiang Chen memungkinkannya untuk mengabaikan awan iblis Sir Miao dan tubuhnya yang marah melawan serangan jarak dekat. Oleh karena itu, dia tidak merasakan tekanan apapun meskipun Sir Miao mengamuk. Namun, Jiang Chen tidak berhemat untuk memanfaatkan sepenuhnya persepsinya yang luar biasa. Ketika Sir Miao memulai serangan menerkam baru dari awan iblisnya, Jiang Chen memperhatikannya. Lintasan yang dilihatnya membuat jantungnya berdetak kencang. "Hati-hati, tuan-tuan." Dia membuat beberapa segel tangan saat dia berseru, menciptakan aliran kekuatan magnet antara Sir Miao dan dua pembudidaya berkeliaran. Pasukan tidak bisa membelenggu Sir Miao sepenuhnya, tetapi itu efektif sampai tingkat tertentu. Berkat pengingat Jiang Chen, Patua Clearcloud dan Silver Sun Cavalier menyadari tepat pada waktunya bahwa mereka adalah target nyata. Sebagai kultivator kerajaan mapan, mereka tidak membiarkan kejutan membekukan mereka. Kedua pria itu menghindar keluar. Dalam hal kecepatan, tiga pembudidaya berkeliaran berada di tingkat yang sama. Tapi Sir Miao dalam mode iblis 2 kali lebih cepat dari sebelumnya dan sekarang memiliki keunggulan jelas dalam kecepatan. Jika bukan karena kekuatan magnet yang mempengaruhi gerakan Sir Miao, serangan mendadak itu akan berarti kematian mereka. Disentuh oleh awan iblis dan diserang oleh haus darah berarti seseorang akan menjadi boneka iblis dalam waktu yang sangat singkat. Wayang Sir Miao, lebih spesifik. Namun bagaimana mungkin Jiang Chen tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Miao? Kultivator yang rusak ingin mengubah Patua Clearcloud dan Silver Sun Cavalier menjadi iblis sehingga dia bisa mengubah meja. Jiang Chen tidak takut meja dihidupkan, tetapi dia tidak ingin melihat ras iblis semakin kuat. Terutama di sekitar Gunung Cloud Shatter, iblis tambahan adalah ancaman tambahan. Mundur sedikit, teman. Mode orang yang didemonstrasikan tidak akan bertahan lama. Dia membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk bertarung dan itu akan sangat merugikannya untuk mempertahankan status ini. Jiang Chen memahami metode Sir Miao dengan baik. Dia tahu bahwa pemuda itu sebenarnya bukan iblis yang berdarah murni, tetapi telah memperoleh beberapa metode ras iblis. Tidak memiliki garis keturunan iblis berarti dia secara paksa menggunakan seni iblis. Itu diperlukan menggunakan garis keturunannya sebagai bahan bakar. Meskipun itu meningkatkan kehebatannya dalam jangka pendek, dia sulit mempertahankannya dalam waktu lama. Selain itu, efek setelah melakukannya cukup parah. Setelah instance memasuki mode Demonize, beberapa hari atau lebih pemulihan diperlukan. Tetapi, jika seseorang mempraktikkan metode iblis ke tingkat yang otentik,
maka tubuh seseorang secara bertahap akan menjadi sama dengan iblis seiring waktu. Namun, Sir Miao ternyata belum pada tingkat itu. Kalau tidak, Kaisar tingkat ketiga seperti dia bisa dengan mudah mengeluarkan ahli seperti Old Man Clearcloth dan Silver Sun Cavalier. Pengingat Jiang Chen adalah isyarat bagi Patua Clearcloth untuk mundur jauh. Saudara Silver Sun, serunya, mari kita perhatikan sekarang dan bantu jika teman muda kita membutuhkannya. Si Angku tidak setuju. Kakak Clearcloth, Sir Miao dalam kemarahan iblis. Jika kita takut akan bahaya, bagaimana teman muda kita di sana seharusnya merawatnya? Ditambah lagi, penguasa Emerald Veranda yang megah tampaknya adalah dalang di sini. Sir Miao hanyalah salah satu anteknya. Jika kita tidak bisa mengalahkan seorang antek belaka, bagaimana kita bisa berharap untuk hidup ketika konspirasi Master Veranda membuahkan hasil? Petik 2. The Silver Sun Cavalier lebih berpandangan jauh dari kebanyakan orang. Kakak Clearcloth, jalan keluar kita telah disegel. Entah kita mati seperti nenek Gold Needle, atau kita mempertaruhkan nyawa kita dan berjuang keluar. Petik 2. Patua Clearcloth menjadi serius ketika mendengar analisis. Serangan Sir Miao yang tidak mengecilkan hati terhadap Silver Sun Cavalier dan Old Man Clearcloth juga membuat marah Jiang Chen. Dia mendorong gunung emas magnetnya ke batasnya. Aliran energi magnet yang gila mengalir ke bawah seperti sungai emas. Membimbing mereka dengan segel tangan, Jiang Chen memerintahkan dua sinar cahaya yang berlapis emas ke arah dua pembudidaya berkeliaran di sisinya. Keduanya terkejut dengan perkembangan yang cerah ini. Jangan khawatir, tuan-tuan. Aku memberi kamu lapisan perlindungan ekstra. Petik 2. Patua Clearcloth tampak ragu-ragu akan hal itu, tetapi si Angku mengangguk dengan jelas. Baiklah. Terima kasih atas bantuan baikmu. Cahaya melilit Silver Sun Cavalier, membentuk tanda rumit yang menutupi dirinya dalam semacam baju besi emas tak lama. Melihat bahwa tidak ada masalah, Patua Clearcloth menyingkirkan kekhawatirannya sendiri, membiarkan cahaya untuk melindunginya juga. Jiang Chen telah menggunakan energi magnetnya untuk menjebak mereka berdua di baju besi magnet. Armor itu memiliki potensi pertahanan yang fenomenal. Meskipun itu tidak cukup cocok dengan jimat pertahanan Kekaisaran Pertahanan, itu setidaknya sepertiga baik. Lebih dari cukup untuk menerima pukulan dari awan iblis, dalam hal apapun. Pak Miao sangat marah. Pikirkan urusanmu sendiri, nak. Kamu iblis terus-menerus, cibir Jiang Chen. Ketahui tempatmu. Dia menekan tangannya ke bawah saat dia berbicara, menyebabkan gunung magnetik yang menjulang itu jatuh ke arah yang sama. Sinar yang bersinar keluar dari gunung setelah mantra bergumam. Raksasa-raksasa turun dari surga, otot-ototnya berdesir dengan kekuatan. Seolah-olah dewa telah menunjukkan dirinya di antara manusia. Penguasa segel emas, Jiang Chen telah memanggil wali terakhir gunung itu. Menderu ke cakrawala, Lord of the Golden Seal mengguncang kedua tangannya dengan ganas. Gerakan itu memberi kesan kekuatan ledakan. Hancurkan dia, perintah Jiang Chen. Perjanjian antara Tuhan dan Jiang Chen mengharuskan mantan untuk mengikuti perintah surat itu. Tekanan gunung emas yang magnetis pada Sir Miao segera meningkat, membatasi kebebasan bergerak manusia yang semakin rusak. Adapun Lord of the Golden Seal sendiri, dia menyerbu ke depan seperti panah, meninju Sir Miao dengan pukulan keras. Pria itu memang sangat cepat, tetapi serangan sederhana hampir mendarat pada dirinya. Pukulan pertama memicu haus darah penjaga gunung. Tinjunya dengan cepat berubah menjadi badai gerakan pukulan, maju dengan keganasan yang tak tertandingi ke arah Sir Miao. Awan iblis Sir Miao pada dasarnya tidak ada dalam menghadapi serangan ini. Apakah awan mencoba menyerang atau bertahan? Awan itu tidak menguntungkan di hadapan serbuan yang tak terkalahkan dari Lord of the Golden Seal. Metode iblis kuat, tetapi tidak maha kuasa atau tidak terkalahkan. Hal yang paling menakutkan tentang awan iblis adalah sifat korosifnya yang tertinggi. Fakta bahwa ia dapat menginfeksi garis keturunan dan mengambil pembudidaya untuk dirinya sendiri benar-benar mengerikan. Kemampuan itu saja sudah cukup untuk meneror setiap kultivator biasa yang menghadapinya. Satu kesalahan langkah dalam pertahanan kesadaran mereka sudah cukup untuk membiarkan awan iblis memakan mereka. Tetapi Dewa Segel Emas bukanlah seorang pembudidaya manusia, menjadi roh yang lahir dari gunung. Tidak ada garis keturunan yang harus diserang oleh awan iblis. Tidak pasti apakah dia bahkan bisa dianggap sebagai makhluk hidup. Semuanya memiliki pro dan kontra. Gunung emas yang bermagnet itu tidak terlalu menekan awan iblis,
tetapi juga tidak ada awan yang bisa melakukan apapun terhadap Dewa Segel Emas. Namun, energi magnetik gunung mampu mengunci Sir Miao dengan cukup efektif. Awan iblisnya tidak memberinya keuntungan yang berlawanan dan membuat posisi Sir Miao agak canggung. Bahkan, dia bisa melakukan sedikit hal lain selain secara pasif memukul. Di bawah serangan topan Lord of the Golden Seal, tidak ada metode Sir Miao yang mencatat kekuatan mentah menang pada hari ini. Sir Miao diusir seperti seorang gelandangan yang tersesat di bawah patua Clear Cloud dan mata terkejut Silver Sun Cavalier. Yapsnya jelas cocok dengan perbandingan. Tidak mungkin pertarungan sengsara seperti ini bisa berlangsung lama. Beberapa saat nyaris tidak bertahan cukup untuk mendorong Tuan Miao mundur sepenuhnya. Sial baginya, tekanan gunung emas menghalangi dia untuk menggunakan kecepatannya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha melarikan diri, gunung itu menahannya di tempat yang sama. Sementara itu, Jiang Chen berdiri di samping seperti pengamat, melemparkan serangan menyelinap sesekali untuk ukuran yang baik. Sudah cukup menyebalkan bagi Sir Miao untuk batuk darah. Jika kamu pria sejati, nak, maka simpan harta karunmu. Mari kita bertarung secara adil, pekik Sir Miao. Jiang Chen hampir tidak cukup bodoh untuk menyetujui sesuatu yang naif seperti itu. Bahkan patua Clear Cloud dan Silver Sun Cavalier merasa bahwa Sir Miao terlalu tak tahu malu. Apa, dia diizinkan menggunakan metode iblis sebagai pengkhianat ras, tetapi orang lain itu tidak diizinkan harta sederhana. Jiang Chen mencibir, Tuan Miao, kamu hanyalah salah satu dari penjahat-jahat itu. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan untuk kamu. Ini adalah saat-saat terakhir kamu. Berbaring dan mati. Petik 2. Lingkaran merah tua muncul di sekitar tubuhnya yang marah ketika dia berbicara. Suatu kekuatan yang kuat mulai berkumpul di belakangnya secara tak terlihat pada saat berikutnya. Itu seperti matahari yang terik disembunyikan, diambang meletus kapan saja. Gelombang panas ke atas yang dilemparkan oleh benda langit menciptakan aura yang tangguh. Jiang Chen menjabat kedua tangannya. Digembar-gemborkan oleh cahaya yang cemerlang, lautan api mengalir keluar ke tempat terbuka. Dari laut itu tumbuh kehadiran yang kuat yang menutupi langit, gambar merah terang yang mulia dan murni. Itu adalah gambar burung vermilion. Meskipun Jiang Chen tidak memiliki garis keturunan untuk mendukungnya, gambar tersebut tetap dibuat dari esensi langit prasejarah. Dipasangkan dengan metode berbasis gambar tubuh temper, dia mampu memberikan struk membunuh. Untuk bersamamu, Jiang Chen berteriak. Gambar itu menyapu permadani api tak berujung ke arah Sir Miao, menahannya dari segala arah. Patua Clear Cloud dan Silver Sun Cavalier tidak bisa menutup mulut mereka. Serangan itu sangat kuat. Sebelum ini, mereka tidak mengerti mengapa Tuan Beranda telah mendelegasikan mereka berempat untuk membunuh pemuda ini. Tetapi sekarang, setelah melihat apa yang benar-benar dapat ia lakukan, mereka tahu betapa bodohnya mereka meremehkannya. Chapter 1153. Ketakutan berlama-lama. Kekuatan Sir Miao cocok meledak setelah berubah menjadi iblis. Dia pikir dia dapat dengan mudah mengirim kultivator setengah langkah kaisar misterius ini, tetapi hal-hal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bukan saja dia gagal menipu musuh, dia juga dikendalikan seperti mangsa yang terperangkap, tidak mampu berjuang bebas. Serangan fatal tiba saat dia masih panik. Gambar Vermilion Bird yang mengerikan turun dari langit dengan cara mendominasi dan langsung menuju wajahnya. Tidak. Sir Miao nyaris tidak punya cukup waktu untuk mengeluarkan jeritan mengerikan. Gambar yang kuat menyelimutinya dalam lautan api sedetik kemudian. Pada saat itu melewati manusia yang rusak, pria itu tidak lagi terlihat. Lautan api begitu panas sehingga gambar itu mewarnai langit merah ketika melonjak ke atas. Bahkan patua Clear Cloud dan Silver Sun Cavalier harus mundur beberapa kilometer sebelum mereka nyaris berhasil menghindar dari serangan yang mengerikan itu. Sial! Itu terlalu menakutkan. Ini benar-benar sebanding dengan serangan kaisar tingkat ke-6 atau ke-7. Siapa pemuda ini? Silver Sun Cavalier bergumam kaget. Bahkan jika mengabaikan harta yang sangat kuat yang dimiliki Jiang Chen, ini masih salah satu seni yang paling kuat. Gambar True Dragon dan gambar Vermilion Bird adalah dua serangan paling kuat yang dia kembangkan. Satu-satunya serangan lain yang sebanding dengan dua gambar adalah Divine Five Thunder Celap Sword Technique. Dahi patua Clear Cloud dipenuhi keringat. Dia sangat senang dia tidak berusaha keras untuk menghalangi pemuda ini. Secara teoretis, dia, Silver Sun Cavalier,
Sir Miao dan Granny Gold Needle yang sudah meninggal mungkin tidak akan mampu menang melawan pemuda ini bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan. Bahkan, pada akhirnya mereka mungkin masih mati. Bahkan jika serangan mematikan Jiang Chen dikeluarkan dari persamaan, kekuatan pembatasan yang luar biasa dari Gunung Emas itu sendiri adalah sesuatu yang tidak satupun dari mereka bisa mengatasinya. Terus terang, wilayah Kaisar tempat para penanam ini membanggakan diri tidak ada apa-apanya di hadapan Gunung Emas ini. Ini tanpa menyebutkan bahwa kekuatan domain pemuda itu di depan mereka, meskipun ia hanya seorang kultivator kekaisaran setengah langkah. Mereka tidak tahu bagaimana Jiang Chen mengasah kekuatannya, tetapi satu hal yang mereka tahu pasti, adalah bahwa tingkat dao bela diri dan cakrawala benar-benar melebihi mereka. Mungkin mereka adalah kaisar kerajaan ketiga atau keempat, tetapi level mereka benar-benar kalah dengan pemuda ini. Sekali lagi, Pak Tua Clearcloth senang bahwa dia tidak menyerang Jiang Chen secara serampangan, dan bahwa Silver Sun Cavalier tetap menundukkan kepalanya. Silver Sun Cavalier tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama ketika dia menatap gambar Vermilion Bird yang telah melahap seluruh Sir Miao. Hanya setelah gambar menghilang ke udara tipis, dia berjalan maju untuk berbicara dengan Jiang Chen. Dia menangkupkan tinjunya dengan hormat. Teknikmu luar biasa. The Silver Sun Cavalier berterima kasih atas ksatria kamu. Jika bukan karena kamu, kami sudah akan dikorbankan oleh ras iblis. Petik 2. Kesan Jiang Chen tentang Silver Sun Cavalier sudah cukup baik, jadi dia tersenyum samar dan melambaikan tangannya. Kamu bisa berterima kasih padaku nanti. Kami masih dalam bahaya sekarang. Petik 2. Pak Tua Clearcloth juga datang. Melakukan yang terbaik untuk tidak menunjukkan rasa malunya, dia menggenggam tinjunya bersama. Aku sudah hidup untuk waktu yang lama, tetapi baru hari ini aku mengerti apa yang dimaksud dengan pemuda yang menjanjikan dan selalu seseorang yang lebih baik. Berpikir bahwa kita akan cukup bodoh untuk tuan-tuan, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Jiang Chen memotong Pak Tua Clearcloth. Master Veranda telah menyerah pada iblis, dan bahkan ada basis iblis di Gunung Cloud Shatter. Mungkin itu ditinggalkan di sini sejak zaman kuno. Tapi bagaimana tidak ada seorang pun di seluruh wilayah Mid Scarlet besar melewatkan ini? Petik 2. The Silver Sun Cavalier tersenyum masam. Wilayah Mid Scarlet besar belum melakukan dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Aku kira mereka begitu sibuk menyerang orang lain sehingga mereka lupa untuk mengurus wilayah mereka sendiri. Jiang Chen menanggapi dengan acuh tak acuh. Baik Silver Sun Cavalier maupun Old Man Clearcloth bukanlah penduduk lokal Great Scarlet. Mereka berkeliaran para pembudidaya yang digunakan untuk masuk dan keluar dari banyak daerah yang berbeda. Oleh karena itu, mereka tidak merasa memiliki perasaan menjadi milik Scarlet besar dan tidak keberatan dengan penghinaan Jiang Chen. Jiang Chen tidak melanjutkan ejekannya. Kalian berdua seharusnya mengawal Master Veranda palsu lain ke lokasi yang berbeda, bukan? Kenapa kamu muncul di sini saja? Petik 2. Silver Sun Cavalier menghela nafas dengan menyakitkan. Pengawal yang mengawal Master Veranda palsu sebenarnya juga palsu. 12 dari kami menyamar sebagai kultivator normal dan mengikuti grup di sini. Kamu dapat mengatakan bahwa kami adalah grup pertama yang memasuki Gunung Cloud Shatter. Namun, Master Veranda tidak memberitahu kami untuk menjaga formasi. Sebagai gantinya, dia mengatur kami di berbagai lokasi dan menyuruh kami menunggu pesanan. Jiang Chen mengangguk serius. Semuanya masuk akal sekarang. Dia bisa menebak bahwa Master Veranda sedang merencanakan sesuatu yang jahat untuk 4 pembudidaya berkeliaran, kemungkinan besar sebagai pengorbanan kepada Kaisar Iblisnya. Segala sesuatu di sekitar seluruh Gunung Cloud Shatter telah disiapkan sejak lama. Tidak ada yang bisa masuk atau keluar lagi karena formasi di sekitar gunung telah ditutup. Jiang Chen berterima kasih kepada bintang keberuntungannya pada saat ini. Syukurlah dia selangkah lebih maju dari musuh-musuhnya dan berhasil mengirim Wei Singer jauh sebelum mereka menutup formasi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa pergi meskipun dia menyelamatkannya dari Master Veranda. Pak Tua Clearcloth tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya ketika dia melihat ekspresi tegas di wajah Jiang Chen. Teman muda, apakah seluruh Gunung Cloud Shatter berada di bawah kendali ras iblis? Silver Sun Cavalier juga tampak ingin tahu. Jelas bahwa pertanyaan itu sangat menarik baginya. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Aku sendiri tidak sepenuhnya yakin dengan detailnya. Aku hanya tahu bahwa Master Veranda adalah dalang, atau setidaknya salah satu dalang yang terlibat dalam skema ini.
Apakah kamu tahu berapa banyak yang masuk? Petik 2. Kami diatur di tempat terpencil dan disuruh menunggu pesanan Master Veranda. Kami juga tidak tahu berapa banyak yang masuk. Silver Sun Cavalier menggelengkan kepalanya dengan kosong. Jiang Chen berpikir itu yang terjadi. Namun, dia bisa menebak bahwa sejumlah besar pembudidaya telah memasuki Gunung Cloud Shatter. Hampir setengah dari elit Great Scarlet ada di sini. Karena itu, dia sama sekali tidak mengasihani para ahli kawasan. Dia tidak punya rencana untuk menjadi penyelamat mereka dan menyelamatkan mereka dari nasib mereka. Hanya ada dua tujuan baginya saat ini. 1. Untuk mengklaim harta atribut milik bumi yang berharga milik musuh untuk dirinya sendiri dan 2. Mencegah Kaisar Iblis bangkit kembali. Jiang Chen mungkin tidak mengetahui seluk-beluk situasi sepenuhnya, tetapi kata-kata Sir Miao telah mengungkapkan beberapa informasi. Misalnya, gunung ini kemungkinan merupakan basis iblis kuno. Namun, itu tersembunyi dengan baik sehingga belum ditemukan sampai hari ini. Jelas, Master Beranda berencana untuk mengorbankan banyak nyawa untuk altar aneh itu dan membangunkan seorang Kaisar Iblis yang tertidur di dalam segel kuno. Jika Kaisar Iblis bangun, Jiang Chen tidak ragu bahwa musuh akan cukup kuat untuk menjatuhkan wilayah Mid Scarlet besar dan daerah sekitarnya. Bahkan jika Kaisar Iblis kuno hanyalah seorang Kaisar Agung, dia masih akan lebih kuat dari sebagian besar Kaisar Agung yang ada. Yang paling penting, sangat tidak mungkin Kaisar Besar hadir di daerah pertengahan seperti Great Scarlet sama sekali. Sebagian besar Kaisar Besar terkuat berada di 8 daerah atas. Bahkan jika Jiang Chen berasumsi bahwa seorang Kaisar Besar yang diasingkan dari dunia kebetulan berada di suatu tempat di Great Scarlet, dia ragu bahwa mereka akan memiliki peluang melawan Kaisar Iblis. Semua Kaisar Iblis kuno telah hidup melalui perang besar ras dan dibaptis oleh banyak pengalaman hidup dan mati. Ini tanpa menyebutkan bahwa ras Iblis adalah ras yang sangat kuat. Satu Kaisar Agung Iblis mungkin cukup kuat untuk menghadapi 2 Kaisar Agung manusia. Tentu saja, Iblis mungkin belum tentu bisa mendapatkan kembali kekuatan puncak segera setelah bangun dari tidur. Itulah sebabnya ritual pengorbanan diperlukan. Semakin banyak pengorbanan, semakin cepat Kaisar Iblis akan mendapatkan kembali kekuatannya. Ini mungkin mengapa Master Veranda telah memikat begitu banyak kultivator kerajaan di sini. Tidak ada tingkat pengorbanan yang lebih baik dari ini. Bahkan jika Tuan Beranda bisa memikat seorang Kaisar Besar, Kaisar Iblis mungkin tidak bisa berurusan dengan kaliber pembudidaya itu karena kondisinya yang melemah. Jika tidak beruntung, ia bahkan akan dihilangkan oleh manusia sebagai gantinya. Dan yang paling penting, ini adalah wilayah Mid Scarlet besar. Jaringan Master Veranda tidak cukup baik untuk memikat seorang Kaisar Agung manusia di sini. Patua Clearcloud sangat khawatir ketika dia menganggap bahwa semua pintu keluar ditutup dalam Cloud Shatter Mountain. Teman muda, semua pintu keluar disegel. Bukankah itu berarti bahwa itu hanya masalah waktu sebelum kita menjadi makanan Kaisar Iblis? Petik 2. Silver Sun Cavalier bertanya, bahwa Sir Miao pada awalnya bukan siapa-siapa, tetapi karena dia mengembangkan seni iblis, dia menjadi terkenal di kalangan komunitas pembudidaya yang berkeliaran hanya dalam beberapa tahun. Apakah iblis benar-benar menakutkan? Petik 2. Patua Clearcloud juga menghela nafas. Jika mereka benar-benar seramik kelihatannya, ras iblis tidak perlu memperluas wilayah mereka. Orang-orang biasa-biasa saja yang tak terhitung jumlahnya secara otomatis ingin melayani mereka dengan segala cara. Petik 2. Itu bukan pembicaraan alarmis acak. Pada kenyataannya, ras iblis memiliki kemampuan reproduksi yang buruk. Jumlah iblis murni dalam ras iblis sangat sedikit. Setiap kali ras berusaha menaklukkan sebuah pesawat, jumlah pasukan yang mereka kirim sebenarnya cukup sederhana. Namun, ras iblis pandai memperbudak ras lain dan mengubahnya menjadi iblis. Selain itu, ras iblis memiliki karakteristik tertentu yang membuatnya sangat menarik bagi para penyembah. Sebagai contoh, orang-orang seperti Sir Miao menginginkan kekuatan, kemampuan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia bela diri Dao dan menjadi lebih unggul dari yang lain. Dia ingin menjadi sangat kuat sehingga dia bisa mengabaikan semua aturan dan konvensi dunia. Seseorang seperti ini dapat membuang iman pada saat tertentu dan bergabung dengan ras iblis untuk mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Perlombaan iblis tidak menakutkan dan mereka tidak hanya menerima siapapun di tengah-tengah mereka. Sebaliknya, ras iblis sebenarnya menuntut banyak dari para penyembah mereka. Hanya mereka yang memiliki bakat dan kondisi mental yang tepat yang dipilih.
Meskipun benar bahwa seni iblis dapat dibudidayakan dengan sangat cepat, efek sampingnya sama besarnya. Sebagai contoh, awan iblis yang disulap oleh Sir Miao mungkin tampak sangat mendominasi, tetapi ia harus menghabiskan waktu yang sangat lama untuk pulih setelahnya. Dan jika dia bertemu dengan seorang ahli sejati, seni iblis setengah-setengahnya tidak terlalu menakutkan. Jiang Chen tidak sengaja meremehkan ras iblis, tapi dia juga tidak melebih-lebihkan kemampuan mereka. Chapter 1154. Hutan batu yang sangat besar. Patua Clearcloth dan Silver Sun Cavalier saling bertukar pandang. Penjelasan Jiang Chen tidak sedikitpun meredakan kekhawatiran mereka. Menurut apa yang dikatakan pemuda itu, Sir Miao tidak lebih dari bidak. Bahkan Master Emerald Veranda yang megah tidak mungkin menjadi dalang. Jika itu benar, maka tidak ada orang yang memasuki gunung hari ini yang bisa melarikan diri. Jika pion belaka sekuat ini, bukankah dalang pasti 100 kali lebih banyak? Kemampuan macam apa itu awan iblis itu? Semakin dekat dengan itu sudah cukup bagi kesadaran aku untuk goyah. Seluruh tubuh aku merasa tidak nyaman karenanya. Sepertinya aku tercekik. Petik 2. Itu cerita yang panjang dan sekarang bukan saatnya. Ingatlah bahwa kamu tidak boleh tersentuh oleh awan iblis. Lindungi kesadaran kamu dengan baik. Awan iblis adalah salah satu kemampuan paling agresif yang dimiliki iblis dan milik cabang yang sama agresifnya. Petik 2. Ras iblis memiliki banyak cabang. Pembentukan dan penggunaan awan iblis adalah metode milik iblis darah. Iblis darah adalah yang paling membunuh dan ganas dari saudara-saudara mereka. Kata, darah, ada dalam nama mereka, dan mereka senang mengekspos diri mereka sebanyak mungkin. Jumlah pembantaian yang banyak biasanya dilibatkan. Kembali di tanah liar yang sunyi, Jiang Chen telah bertemu dengan iblis bayangan dan iblis kayu. Iblis darah telah hilang dari barisan itu. Bertemu ras yang jahat seperti iblis darah di sini di Cloud Shatter Mountain of Great Scarlet benar-benar di luar dugaannya. Jika Kaisar Iblis diizinkan untuk membangkitkan dan mengkonsumsi semua kultivator kerajaan ini, ia akan kembali ke performa puncak dalam waktu singkat. Ketika itu terjadi, bahkan seseorang seperti Jiang Chen akan berada dalam kesulitan besar. Baiklah, kalian berdua, tempat ini telah dikunci, tetapi selalu ada secercah harapan di saat putus asa. Kita hanya harus mencarinya sendiri. Setelah mengatakan bagiannya, Jiang Chen menghilang ke kejauhan tanpa penundaan. Patua Clearcloth dan Silver Sun Cavalier bertukar pandangan lagi, tidak yakin bagaimana melanjutkan. Silver Sun, temanku, aku tidak berharap Veranda Master menipu kita seperti ini. Kami benar-benar meletakkan kaki kami di dalamnya kali ini. Jika kita melarikan diri dengan kehidupan kita yang utuh, aku tidak akan ikut campur dalam urusan duniawi lagi. Mari berharap ada keajaiban. Silver Sun Cavalier tertawa terbahak-bahak. Teman muda kita itu benar. Kita perlu menemukan sinar harapan kita sendiri. Tidak ada gunanya menunggu seseorang muncul begitu saja. Petik 2. Bagaimana seharusnya kita melihat? Pria tua itu murung. Kata-katanya terdengar seperti omong kosong palsu. Sulit membuat kepala atau ekornya. Aku pikir dia mungkin melebih-lebihkan bahaya yang kita hadapi. Petik 2. Aku tidak setuju. Silver Sun Cavalier menggelengkan kepalanya. Jika dia berarti kita sakit, tidak perlu melakukan sesuatu yang absurd seperti memperingatkan kita. Seseorang dari kemampuannya tidak membutuhkan kita di sisinya. Karena dia tidak bermaksud sakit atau membutuhkan kita, tidak ada alasan baginya untuk menipu kita. Petik 2. Si angkuh itu sedikit lebih pintar daripada lelaki tua itu di penghujung hari. Aku sudah memutuskan, aku akan mengikuti petunjuknya dan pergi ke dalam untuk memeriksa semuanya. Hanya melalui informasi dapat ada kesempatan dalam hidup. Petik 2. Patua Clearcloth ragu-ragu sejenak, tetapi tidak segera setuju. Brother Silver Sun, lebih jauh berarti kamu lebih dekat ke zona masalah. Apakah kamu tidak langsung menuju ke mulut kematian? Petik 2. Formasi itu disegel sekarang, jawab Silver Sun Cavalier dengan serius. Jika kita tidak bisa pergi, maka tidak banyak perbedaan seberapa dekat kita dengan pusat. Jika seorang Kaisar Iblis benar-benar bangkit, apakah itu benar-benar membuatnya lebih aman untuk sedikit lebih jauh? Petik 2. Patua Clearcloth tampak goyah. Lebih baik daripada menempatkan dirimu di jalur bahaya, bukan? Belum tentu. Jika kita semua bekerja, mungkin kita bisa menghentikan Master Veranda sebagai kolektif. Aku percaya bahwa pemuda telah pergi untuk melakukan hal itu. Petik 2. Dia, pria tua itu masih agak kesal ketika dia berbicara tentang pria muda itu.
Jika dia hebat, mengapa dia tidak mengundang kita? Mungkin dia tidak peduli dengan kekuatan kita, angku itu tersenyum masam. Duo ini tidak bisa banyak membantu dalam pertemuan terakhir itu. Dia hanya setengah kaisar. Jika dia tidak memiliki begitu banyak harta, dari sekte terkemuka, tidak diragukan lagi, itu tidak akan mudah baginya untuk mengalahkan Sir Miao. Patua Clearcloth mendengking. Aku pikir dia memiliki agendanya sendiri. The Silver Sun Cavalier agak tidak menyetujui kecurigaan orang tua itu. Kakak Clearcloth, dia mengerutkan kening, dia memang menyelamatkan hidup kita di sana. Agak tercela bagi kita untuk berbicara buruk tentang dia di belakangnya. Petik 2. Patua Clearcloth tidak senang. Brother Silver Sun, jika kamu mulai menuju ke dalam, maka aku minta maaf untuk mengatakan ini, tapi aku tidak akan pergi dengan kamu. Jelas bagi orang yang angkuh itu bahwa kedua orang itu memiliki tujuan yang berbeda. Dia menghela nafas dengan lembut, memberi hormat pada rekannya. Jika demikian, maka mari kita berpisah di sini. Dalam arti tertentu, tugas Tuan Veranda untuk kita layani sebagai pelindungnya telah berakhir lebih awal. Tidak perlu bagi kita untuk tetap bersatu lagi. Petik 2. Nada angkuh itu agak dingin. Dia jelas-jelas tidak puas oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab dalam menghadapi bahaya. Clearcloth tidak ada bedanya dengan mendiang Granny Gold Needle. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan penyelidikan sederhana, meskipun ada bukti kebangkitan ras iblis. Ketenaran pria tua itu saja tidak cukup untuk membuat orang angkuh menghormatinya. Tuan Muda Chen, ada lembah terpencil 80 mil barat daya dari sini. Ada hutan batu di sana, dan denyut nadi bumi tampaknya memiliki asal-usulnya di sekitar daerah itu juga. Raja Goldbeater Rat memiliki kabar penting bagi tuannya. Jiang Chen mengangguk. Kedengarannya bagus. Ayo pergi ke sana. Dia tidak punya waktu untuk menunda. Melonjak ke arah yang telah diberitahukan Raja Tikus kepadanya, dia melihat banyak pembudidaya dalam penerbangannya. Beberapa bahkan mencoba menyerangnya, tetapi kecepatan teknik melarikan meteor Kunpeng menghilangkan kemungkinan keberhasilan mereka. Sama sekali tidak butuh waktu lama bagi Jiang Chen untuk mendarat di dekat hutan batu. Formasi granit memang mengesankan dan tampak seperti rumah potensial bagi suku raksasa. Setiap batu megah dengan caranya sendiri, perpaduan antara kekasaran dan kemegahan. Di hutan ini, keajaiban dunia alami terlihat jelas. Saat ini, ada sekitar 200 orang berkumpul di sini di hutan. Mereka semua adalah kultivator kerajaan. Jiang Chen tidak buru-buru mendekat, bukannya memilih untuk menggantung jauh di luar. Dia sangat bersedia untuk mendekati, asalkan dua lusin kultivator ranah kekaisaran di dekatnya membuat mereka langka dalam waktu dekat. Selama mereka ada, dia pasti akan diserang. Tampaknya orang-orang ini semua ada di sini untuk harta atribut bumi. Denyut nadi yang sangat kuat yang dihasilkannya menandainya sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa. Tapi sebenarnya harta apa itu? Jiang Chen merenung dalam rasa ingin tahu. Dia yakin sekarang bahwa harta itu benar-benar milik Great Scarlet Myth Regent. Itu bukan hanya tipuan iblis. Denyut nadi di bumi tidak mudah dipalsukan. Bahkan jika tempat ini telah menjadi situs benteng iblis kuno sejak lama, harta itu pasti juga ada. Mungkin kebenaran ini adalah dasar dari rencana induk Veranda. Tanpa itu, bagaimana dia bisa menarik begitu banyak penggarap kerajaan di sini? Manusia mati untuk kekayaan, burung mati untuk makanan. Jiang Chen menyaksikan kerumunan gila pembudidaya dari wilayah Mid Scarlet besar jarak jauh, mencibir internal. Dia tidak merasakan belas kasihan untuk mereka. Jika ada kesempatan untuk melakukannya, dia akan senang menyaksikan pembantaian mereka secara langsung. Lagi pula, banyak orang di sini telah berpartisipasi dalam invasi domain Myriad. Orang-orang ini sangat bersemangat. Mengapa tidak ada dari mereka yang mencurigai Master Veranda Emerald Verplenden? Jiang Chen menemukan fakta itu agak aneh. Tidak peduli betapa menariknya harta itu, orang-orang yang berkumpul pada akhirnya mengikuti jejak Tuan Beranda di sini. Tetapi pria yang dimaksud saat ini tidak dapat ditemukan. Apakah tidak ada sedikit pun keraguan? Mengapa mereka berperilaku sedemikian hiruk-pikuk? Jiang Chen tidak tahu persis asal-usul para pakar ini, tetapi tidak ada banyak kemungkinan untuk dipilih. Keluarga kekaisaran dan 3 sekte, ditambah mungkin beberapa pembudidaya berkeliaran ekstra. Mungkin beberapa orang lain dari daerah sekitarnya yang mengetahui hal ini. Tanpa menghitung, dia memperkirakan setidaknya 8 faksi berdiri di sini hari ini. Sayangnya,
Faksi-faksi ini tampaknya telah mencapai konsensus tentang tidak mengizinkan orang lain memasuki tempat ini. Perjanjian tersebut melibatkan pengusiran kolektif dari setiap pendatang baru. Namun, formasi di luar penutupan Cloud Shatter Mountain berarti bahwa tidak ada orang lain yang datang ke lembah. Dengan demikian, konflik internal mulai meningkat. Semua orang ingin mengambil gigitan pertama. Mereka semua menginginkan posisi terbaik. Dengan cepat berubah menjadi pertandingan berteriak. Apa hakmu untuk mengatakan itu? Apa hak Sky sekte-sekte harus mengambil posisi paling istimewa? Petik 2. Persis. Kami berada dalam kompetisi yang adil di sini. Kamu orang-orang Sky Eagle sekte lebih baik berhati-hati dengan kesombongan sombong. Kami semua bisa dengan mudah mengeroyokmu. Petik 2. Huff. Dan apa yang kamu pikir kamu lakukan? Kamu terlihat sangat asing. Kamu bukan dari Great Scarlet. Bukan. Mengapa kamu mengurus bisnis wilayah kami? Salah satu pakar dari Sky Eagle Sect menatap dingin pembicara kedua. Semuanya, tolong dengarkan. Kami dari Sky Eagle Sekte tidak memiliki niat untuk menjadi musuh publik. Tetapi kami adalah yang pertama yang tiba di sini, dan aku pikir kami pantas mendapatkan keunggulan kecil karena itu. Itu bukan karena kami pikir kami lebih unggul dari semua orang di sini. First come first serve masuk akal, bukan. Petik 2. Ahli Sky Eagle Sekte mengikuti pidato itu dengan memberi hormat. Ini adalah pikiranku. Urusan wilayah Mid Scarlet besar kita harus diselesaikan hanya oleh penduduk setempat. Sekte terkuat di sini adalah Sky Eagle, Myriad Buddha, dan Scarlet Parting Sekte. Karena itu kami tiga sekte harus secara alami mengambil posisi terdepan hari ini. Apakah kamu semua tidak setuju? Petik 2. Pidato itu sangat persuasif. Beberapa kata sudah cukup untuk membongkar kebencian bersama yang lain. Selanjutnya, itu menarik dua sekte lainnya lebih dekat ke sisi mereka dan mendorong semua orang. Anggota Scarlet Parting Sekte ditenangkan dan sekarang setuju daripada menentang. Kira-kira, wilayah Great Scarlet Mid didominasi oleh tiga sekte kami. Semua orang harus menerima pesanan kami atau pergi. Petik 2. Seseorang dari Sekte Buddha Segudang membuka mulutnya juga. Aku menyarankan agar kita sekte bergabung. Kita bisa membersihkan riff-raff dengan mudah. Petik 2. Siapa yang kamu panggil riff-raff? Kami datang sebagai perwakilan dari rumah kekaisaran. Kalian tiga sekte kuat, tetapi apakah kamu lebih kuat dari keseluruhan kekaisaran? Oleh Zhang berbicara sekarang, pelindung terkuat dari belakang diformasi. Jiang Chen telah bisa melewatinya karena Oleh Zhang telah mengizinkannya masuk. Pria tua itu adalah seorang kultivator kaisar tingkat 6 puncak dan selebar satu rambut dari urutan ke-7. Chapter 1155. Pangeran Kekaisaran Zhao. Argumen panas terhenti ketika faksi kuat mulai berbicara. Zhang tua, reputasi kamu yang baik dan jujur sangat dihormati oleh kami. Maafkan kami atas ketidaktahuan kami, tetapi kami tidak pernah tahu bahwa kamu adalah perwakilan kerajaan. Petik 2. Ya. Para bangsawan bermargayan, tetapi kamu adalah seorang Zhang. Bagaimana kamu berharap kami percaya bahwa kamu mewakili bangsawan? Petik 2. Tiga sekte besar bergiliran berbicara pikiran mereka. Ketakutan mereka terhadap keluarga kerajaan terlihat jelas, tetapi itu tidak berarti mereka takut terhadap perwakilan kerajaan yang acak. Mereka tidak akan pernah rela melepaskan harta yang begitu berharga kecuali Kaisar yang besar hadir. Old Zhang tersenyum dengan lembut. Tanggapan dari tiga sekte besar berada dalam perhitungannya. Dia melihat ke samping dengan santai, matanya bersinar penuh makna. Sepertinya tiga sekte besar hanya mengakui royalti. Sangat baik, Pangeran Kekaisaran Zhao, perwakilan dari sekte besar telah meminta kamu. Sudah waktunya untuk mengungkapkan dirimu. Petik 2. Apa? Kerumunan itu tercengang. Seorang pria parubaya yang terlihat biasa-biasa saja di samping Old Zhang tiba-tiba tertawa. Aku tidak pernah tahu bahwa sekte-sekte besar itu sangat menghormati bangsawan. Akan sangat tidak sopan jika aku terus menyembunyikan identitas aku. Petik 2. Dia berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan sapuan tangannya di wajahnya. Goyangan lengannya merobek pakaian luarnya terpisah untuk mengungkapkan pakaian kerajaannya. Rambutnya yang panjang membuatnya tampak sangat bermartabat. Udara royalti terpancar secara alami dari dalam. Pangeran Kekaisaran Zhao adalah adik kaisar kerajaan. Dia memegang otoritas besar di Great Scarlet dan merupakan tokoh kerajaan paling kuat ketiga. Otoritasnya adalah yang kedua setelah kaisar dan patriark keluarga kerajaan.
Dia sangat dihormati oleh warga Great Scarlet dan sering ditugaskan untuk urusan Jianghu. Dia cukup terkenal di antara sekte besar sebagai hasil dari itu. Selain itu, ia juga sangat berbakat dalam bela diri Dao. Dia sama kuatnya, jika tidak lebih kuat dari kaisar dalam hal budidaya dan ilmu bela diri. Namun, gairah pangeran kekaisaran Zhao dalam bela diri jauh melebihi minatnya pada tahta. Bakatnya yang menakutkan dipasangkan dengan sumber daya keluarga kerajaan yang tak terbatas membuatnya menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia Dao bela diri. Bahkan kaisar sedikit memucat dibandingkan. Karena itu, sang pangeran hampir selalu bertanggung jawab atas hal-hal yang berkaitan dengan perang dan penaklukan. Ini hanya semakin meningkatkan ketenaran dan ketenarannya, membuat reputasinya bahkan melampaui kepala sekte-sekte besar. Dalam perburuan Jiang Chen, pangeran kekaisaran Zhao pasti akan memimpin misi jika dia tidak berkultivasi tertutup. Itu adalah tanggung jawabnya, mengingat posisi dan tugasnya. Perwakilan dari ketiga sekte benar-benar tercengang ketika pangeran kekaisaran Zhao mengungkapkan dirinya. Mereka hanya eksekutif senior sekte masing-masing. Tanpa kehadiran kepala mereka tidak memiliki keberanian untuk berbicara menentang pangeran kekaisaran Zhao. Mereka saling bertukar pandang satu sama lain yang mengekspresikan kekecewaan mereka. Semuanya, pangeran ini ada di sini untuk mendapatkan harta karun untuk wilayah Mid Scarlet besar kita. Sekte yang kamu wakili berasal dari wilayah kami yang hebat, jadi kamu berhak membantu aku mendapatkan harta untuk mendukung warisan wilayah kami yang luar biasa. Petik 2. Pangeran Kekaisaran Zhao, kamu menyembunyikan dirimu dengan baik. Perwakilan dari Sekte Sky Eagle sangat tertekan dan berbicara dengan nada agak masam. Jika kita tahu bahwa Pangeran Zhao ada di sini, kita tidak akan begitu bergerah tentang harta karun itu. Mendapatkan harta yang berharga terserah nasib sendiri. Jika Pangeran Zhao akan menelannya utuh, bukankah kita harus diberi beberapa suap sup sebagai kompensasi? Petik 2. Hanya 3 sekte besar yang memiliki hak untuk membuka mulut mereka di saat seperti ini, sisanya bahkan tidak memiliki hak untuk berbicara. Pangeran Zhao tertawa terbahak-bahak. Baik, aku bisa membuat keputusan dalam hal ini. Jika harta itu diserahkan kepada keluarga kerajaan, semua keuntungan yang diperoleh darinya akan dibagi dengan 3 sekte besar. Adapun yang lain, tergantung pada situasinya, kita mungkin sampai pada, dia tiba-tiba mengubah nada bicaranya di tengah kalimat. Tapi bagi mereka yang bukan dari daerah kita, aku minta maaf untuk mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu bisa melakukan apa saja dan menonton dari samping, atau pergi. Petik 2. Pangeran Zhao sangat mendominasi. Mereka berada di wilayah Great Scarlet Mid Region. Sebagai pangeran di wilayah ini, dia bisa bertindak sesuai keinginannya. Setelah dia berbicara, para ahli kerajaan kuat lainnya dengan cepat berlari ke sisi Pangeran Zhao untuk meningkatkan angka dan memperkuat kehadirannya. Udara tiba-tiba menjadi sangat tegang. Perwakilan dari sekte besar bertukar pandang. Mereka masih dipagar tentang hal itu, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk memberontak terhadap Pangeran Zhao tanpa kepala sekte mereka. Mereka mungkin memiliki kesempatan jika ketiga sekte bersatu dan membentuk aliansi, tetapi sosok bangsawan yang berwibawa tepat di depan mereka. Mereka tidak berani menentang penghinaan mereka. Akan ada kejatuhan total di mana hanya satu sisi yang akan bertahan. Bekerja bersama, ketiga sekte itu mungkin sebenarnya memiliki keuntungan kecil atas partai kerajaan. Tetapi setelah pertarungan sengit dengan kerugian besar di kedua sisi, mereka harus membantai setiap orang di ruangan itu, termasuk Pangeran Kekaisaran Zhao. Sayangnya, tidak ada jaminan bahwa mereka benar-benar bisa membunuhnya. Dan bahkan jika mereka bisa, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Akan sangat berbahaya jika tersiar kabar bahwa 3 sekte besar telah mengkhianati bangsawan. Keluarga kerajaan begitu kuat sehingga mereka tidak pernah ragu untuk menghancurkan sekte. Perwakilan dari sekte-sekte besar sangat sedih ketika mereka sampai pada kesimpulan ini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zhang Tua, bersihkan tempat itu sedikit. Harap kirim mereka yang bukan warga negara Great Scarlet. Jika mereka menolak, perlakukan mereka sebagai musuh. Petik 2. Zhang Tua segera mengangguk. Dimengerti. Zhang Tua selalu menjadi sosok yang berwibawa di wilayah Mid Scarlet besar. Sekarang dengan Pangeran Zhao di belakangnya, tidak ada yang berani menolak perintahnya. Jiang Chen dikejutkan dengan ide ketika Zhang Tua menghitung kepala. Dia dengan cepat melambaikan tangannya pada pria tua itu. Tetua Zhang,
aku di sini. Mereka tidak membiarkan aku masuk. Petik 2. Dia belum diekspos karena menyamar sebagai orang yang dia tangkap. Karena itu, dia memutuskan untuk sedikit lebih berani. Zhang Tua mengerutkan kening ketika dia melihat Jiang Chen. Xiao Chen, bukankah sudah lama sejak kedatanganmu? Kemana kamu lari dan apa yang membuat kamu begitu lama? Petik 2. Orang yang ditiru Jiang Chen pergi dengan nama keluarga Chen. Dia menanggapi dengan senyum masam. Zhang Tua, jangan bicara tentang itu. Aku disergap dalam perjalanan ke sini dan hampir kehilangan nyawa. Petik 2. Pangeran Zhao tidak keberatan memiliki satu orang lagi di sisinya. Jiang Chen bukan siapa-siapa belaka yang tujuan utamanya adalah menopang angka-angka itu. Namun, dia mengerutkan alisnya ketika dia mendengar bahwa anggota partai kerajaan disergap. Siapa yang menyergapmu? Jiang Chen tersenyum kecut. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Nenek Gold Needle dan Sir Miao. Laki-laki Tuan Veranda. Petik 2. Dia memperhatikan bahwa orang banyak lebih dari senang untuk melupakan keberadaan Tuan Beranda, jadi dia memutuskan untuk membunyikan bel alarm. Dia tidak peduli jika orang-orang ini hidup atau mati. Faktanya, dia lebih suka mereka semua mati. Tetapi dibandingkan dengan Raja Iblis, mereka tidak banyak ancaman. Jiang Chen tidak ingin mereka menjatuhkan pengawal mereka terhadap Tuan Beranda sebelum bencana melanda. Dia memberi mereka petunjuk agar mereka tetap waspada dan membiarkannya mendapat keuntungan dari pertempuran yang akan datang. Seperti yang diharapkan, Pangeran Zhao segera mengerutkan alisnya ketika dia diingatkan tentang Tuan Beranda. Tuan Beranda, apakah ada di antara kamu yang melihatnya saat kamu dalam perjalanan? Petik 2. Kerumunan secara kolektif menggelengkan kepala mereka. Mereka benar-benar lupa tentang dia. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa Tuan Beranda jauh dari ancaman. Dengan pengingat ini, orang banyak tiba-tiba menyadari bahwa mereka ada di sini untuk membuntuti Tuan Beranda. Tapi di tengah-tengah segalanya, Tuan Beranda tiba-tiba menghilang ke udara. Wajah Pangeran Zhao segera menjadi gelap. Xiao Chen, kamu mengatakan bahwa kamu disergap oleh Nenek Gold Needle dan Sir Miao, tetapi bukankah mereka seharusnya berada di tempat lain? Bawahan ini juga merasa sangat aneh. Master Veranda harus merencanakan sesuatu. Kenapa lagi dia tiba-tiba menghilang? Jiang Chen terus menanam ide di dalam kepala mereka. Pangeran Zhao mengangguk dengan ekspresi serius. Hanya apa yang ingin dilakukan Veranda? Aku diberitahu bahwa dia bermaksud mengkhianati bangsawan Scarlet besar. Sepertinya dia memiliki motif tersembunyi. Dia pasti merencanakan sesuatu jika dia tiba-tiba menghilang pada saat seperti ini. Petik 2. Zhang Tua mengangguk setuju. Pangeran yang terhormat, akankah kita mengirim seseorang untuk menyelidiki? Pangeran Zhao memikirkannya sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, dia adalah kaisar tingkat ke-6 hanya diambang menerobos ke ke-7. Orang-orang kita hanya akan dikirim ke kematian mereka. Kita tidak perlu menipiskan diri kita. Aku ingin menyelesaikan masalah di sini. Petik 2. Jiang Chen mengutuk dalam hati ketika dia mendengar jawaban Pangeran Zhao. Dia memutuskan untuk menambahkan lebih banyak minyak ke dalam api. Pangeran Kekaisaran Zhao, formasi yang membawa kita ke tempat ini sepenuhnya tersegel. Kami tidak lagi memiliki jalan keluar. Bawahan ini sangat percaya bahwa kita telah memasuki perangkapnya. Petik 2. Karena sang pangeran menjadi sangat berkepala babi, Jiang Chen tidak punya pilihan selain menyampaikan berita yang lebih mendesak. Apa yang kamu katakan? Warna segera mengering dari wajah pangeran. Setiap kata yang aku katakan adalah benar. Jiang Chen dengan cepat menjawab. Perwakilan dari 3 sekte besar benar-benar tercengang juga. Mereka bukan idiot. Pintu masuk yang disegel adalah indikasi yang jelas bahwa mereka akan masuk perangkap. Seseorang berusaha mendapatkan semuanya dalam satu gerakan. Namun, apakah nafsu makan Sang Empu Beranda benar-benar rakus? Apakah dia benar-benar berencana membunuh setiap orang dari 3 sekte besar, keluarga kerajaan, dan berbagai sekte peringkat keempat lainnya?